Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Mas. Gimana? Sudah nyaman? Udah, Ya. Ini dengan Mas siapa ya? Mas Rasyada Askafaza Oh iya, Mas Sajada ya. Dari kelas berapa? dari 1210. 12 Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Kesibukannya apa, Mas? Kesibukannya belajar. Belajar. Kelas 12 tuh berarti udah sibuk-sibuknya itu ya, Mas? Mau ujian ya? Ya, Iya. Udah ada pre-out gitu belum? udah. Udah. Biasanya Sabtu gitu. Oh, Sabtu kayak. Oke Mas, sebelumnya saya izin memvideo, apakah diperbolehkan? Boleh? Oh boleh. Boleh. Mas Rasada kali ini datang untuk melaksanakan konseling ya sebelumnya? Ya, Oke. Kira-kira Mas Rasada pernah melakukan konseling sebelumnya? pernah. Pernah. Tapi udah tahu belum maksud dari konseling itu apa? Mau konseling, mau cerita ya, mau kesah, mau cari informasi, mau cari solusi. Oh ya, mestinya pengertian dari konseling itu Belum. sendiri belum tahu ya. Oke, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan konseling individual. Nah, jadi itu konseling individual adalah suatu layanan yang diberikan oleh saya sebagai konselor dan Mas Syahada sebagai konseling. Nah, nanti saya membantu Mas Syahada dalam menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Tapi nanti segala keputusan ada di tangan Mas Syahada sendiri ya. Jadi tugas saya hanya membantu. Nah, terus dalam konseling ini juga ada 3 asas, yang dimana tuh ada asas kerahasiaan, kesukarelawan, sama keterbukaan. Nah, untuk asas kerahasiaan sendiri, Mas Rasyada jangan khawatir, karena dalam konseling ini nanti saya tidak boleh menyebarluaskan segala bentuk permasalahan ke luar konseling ini. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana Mas Rasyada kesini tanpa adanya paksaan kan? Ya, Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang dimana Mas Rasyada bersedia untuk terbuka atas segala bentuk permasalahan ya Mas. Yang diharapkan dalam konseling ini nanti Mas Rasyada bisa berpartisipasi aktif dalam konseling. Apakah sudah bisa dipahami? bisa. Oke, karena Mas Rasyada sudah paham, sekarang saya akan memberikan lembar persetujuan. Nah, mungkin nanti bisa dibaca terlebih dahulu lalu ditandatangani. Aku baru maaf. Kampus. Nanti Mas Syahada tanda tangannya yang sebelah kanan ya. Sini. Iya. Terima kasih. Karena Mas Rasyada sudah menandatangani lembar informan konseling ini, diharapkan nanti Mas Rasyada bisa mematuhi aturan yang berlaku dalam konseling ini ya Mas. Ya. Nah, terus karena Mas Rasyada mau melakukan konseling pada hari ini, mungkin bisa langsung diceritakan saja masalahnya. Masalahnya saya belum bisa mengatur waktu, manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak berantakan banget dari pagi sampai malam. Kan pagi itu jam 7 belajar sampai sore. Sampai sore itu pulang paling sampai rumah itu udah jam 4, setengah 5. Bersih-bersih sebentar udah maghrib. Habis maghrib paling makan isya. Habis isya belajar bentar gitu. Kayak di rumah itu belum sempat main, belum sempat ngapa-ngapain hobi sama yang lain-lain gitu, udah tiba-tiba besok lagi harus ngulangin lagi gitu, Oh, gitu iya. terus. Berarti kesulitan dalam manajemen waktu antara kegiatan belajar sama kesehariannya ya Mas. Ya. Oke, kira-kira hal tersebut mengganggu Mas
Mas Rasyada sendiri Kak dalam kehidupan sehari-hari? Kadang nggak. Kadang bilang ya. Tapi tadi kan Mas Rasyada kan bilang kalau nggak sempat waktu main. Ya. Nah, kira-kira main itu penting nggak sih? Ya karena udah kelas 12 ini jadi nggak penting-penting banget. Nggak penting-penting banget, jadi fokusnya pengen belajar gitu ya. Tapi ada punya jam sendiri nggak buat belajar itu, jam berapa? Habis sisa Tapi sisa biasanya sampai jam berapa? ya sampai selesai Sampai tugas. selesainya. Oke, terus kira-kira Mas Rasyada sendiri tuh kurang merasa produktifnya itu di mana? Kayak saya kan bisa gambar Pak. Ya. Nah kadang itu pengen buat itu, tapi waktunya itu kayak tugasnya setiap hari ada, jadi harus prioritasin tugasnya dulu. Terus dulu baru yang hobi. Terus kira-kira ada nggak langkah-langkah yang bisa diambil untuk memanajemen waktu sendiri menurut Mas Rasyada aja? Kalau langkah-langkahnya Belum menemukan ya. Kalau dari orang tua gitu sering ngoyak-ngoyak gitu nggak? ya kadang kalau nggak belajar Belajar. Tapi kalau kamu tipe orang yang tiap hari belajar gitu ya? Apa cuma kalau misalkan ulangan doang? ya tiap hari ya. Tiap hari ya. Oke, kira-kira ada nggak sih Mas dari Mas Rasyada sendiri kayak terpikirkan aku nih harus gimana ya biar kegiatan sehari-hari sama waktu belajarku ini bisa efektif? Ya, Ada. ada. Kira-kira apa Mas? Ya belum bisa ya Mbak, jalani dulu. Oh iya, dulu ya. Mungkin Mas Rasyada tuh nanti kalau manajemen waktu antara kegiatan belajar dengan kegiatan sehari-hari itu bisa membuat kayak to-do list seperti itu. Kapan to-do list? Kayak misalkan jadwal sehari-hari sampai pokoknya jadwal seharian gitu loh, keseharianmu. Nah, terus tulis deadline setiap tugas-tugas gitu. Masih sering kayak gitu nggak? Apa kamu tipe orang yang ngerjainnya dadaan? Ya udah diatur tapi tetap nggak nyukupi. Oh, terus mungkin kamu bisa kayak tadi memilih mengerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu. Biasanya kalau misalkan kegiatan main sama belajar, kamu lebih memprioritaskan mana? Belajar ya. Nah, terus juga kamu bisa mengatur waktu istirahat yang baik. Sebenarnya masih suka begadang nggak kalau tidur? Sering karena Tugas kenapa nggak dikerjain dari siang? Dari kamu pulang sampai ya Mas ya. Ya mungkin itu nanti kamu bisa mengatur waktu istirahat. Biasanya tuh tidur yang bagus tuh mulai dari jam berapa? Jam 10 atau jam 9? ya 11 gitu. Oh iya. Lu bisa tidur jam berapa? Jam tengah 12 Tanggal 12. Itu main HP apa tidur? Apa kerjain tugas? ngerjain tugas. Kerjain tugas. Nah, terus memanfaatkan waktu luang seperti itu. Memanfaatkan waktu luang tuh kayak misalkan di hari Minggu. Di hari Minggu ya mungkin kalau kamu ada kegiatan ya mungkin diselesain dulu kegiatannya. Nanti kalau udah selesai baru kamu mengerjakan tugas-tugas dulu seperti itu. Terus ya, mungkin bisa membuat dari activity gitu sama. Sering nggak kayak gitu? Apa belum pernah sama sekali? Jarang. Jarang belum. Oke. Oke, lagi. Terus kan tadi saya sudah menjelaskan ya cara memanajemen waktu sendiri. Kira-kira ada gambaran langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan dari kamu sendiri? Misalkan Ya, ditulis aja mau biar bisa itu dari ditulis aja di sini.
jam 5 sampai jam 7 itu terus pas aku jam 7 pas aku telat itu jam 7 selesai. Tapi ada jadi ayam. Oke, ajarin kan itu kafe cilik itu. Kan PLN, yang lebih. Jam itu jam samping ini. Oke, mau lepas kan ke samping ini. Saya seperti kan jam 2 itu membuat rumah 2 itu. Dan samping ini PLN, ini kan jam 2 dia. Kamu itu, dia budaya saya PLN juga. Ini Pak. Karena kamu harus membuat dan mengikuti daily aktivitas atau jadwal harian ya, terus lebih manfaatkan atau mendahulukan yang penting. Oke, ini betul banget. Mungkin nanti setelah konseling saya akan memberikan kayak lembar daily activity, dan itu nanti bisa dilakukan setelah kamu kegiatan hari ini, misalkan dari pagi sampai malam, dan mungkin besok bisa dikumpulkan ke saya seperti itu. Nah, terus saya boleh tanya, kira-kira dalam apa ya, manajemen waktu itu kira-kira ada nggak sih kesulitan yang dialami masyarakat sendiri, kayak misalnya sering menunda-nunda tugas atau kesulitan dalam belajar atau apa? Ya, sering sih. Kalau kadang itu nunda tugas gitu karena masih capek gitu Pak. Jadi tiktokan, rebahan gitu, kok tiba-tiba udah jam segini gitu. Terus tugasnya belum selesai, jadi harus sampai malam gitu. Tapi kalau menunda tugas itu ya karena kamu capean ya, lebih gitu. Terus kelanjutan sekolah TikTok akhirnya tiba-tiba udah molor jamnya. Nah, terus kalau apa ya, kesulitan sama tugas-tugasnya itu sering nggak? Kadang ya bingung gitu Mas. Terus biasanya kamu ngapain kalau kamu merasa kesulitan? Buat diemin aja, apa kamu cari bantuan teman? Kadang ya tanya orang tua, kadang juga tak diingat. Oh, kadang tanya teman seperti itu. Nah, terus kira-kira kalau misalkan kamu itu capek banget ya, terus tugasnya itu mbak tunda-tunda, terus tiba-tiba kamu ketiduran, terus udah pagi, terus tugasmu belum mbak kerjain, terus itu gimana? Maksudnya kan kamu mesti ngerjain di sekolah entah. Iya. Terus menurutmu efektif nggak? Padahal itu harus dikumpulin hari itu. Nggak efektif, tapi ya mungkin bisa niru temennya tapi nggak paham tentang materinya. Iya, cuma bisa tulis kopas tok ya. Menurutku itu juga kurang efektif sih, karena kamu juga nggak paham sama apa tugas-tugas yang diberiin, cuma nirun doang seperti itu. Tapi sampai sekarang masih sering kayak gitu nggak? Kayak misalnya ngerjain tugas di sekolah atau emang sering masih kebiasaan menunda-nunda tugas sampai sekarang? Masih sering. Kira-kira seperti itu tuh bisa diubah nggak sih? Bisa dengan cara? Ya, membuat daily activity. Tapi namanya orang capek ya. Iya. Dia aja tetap nanti. Terus kira-kira kalau seperti itu apa aja sih yang harus dihindari menurut kamu? Harus hindari ya mengulur-ulur waktu itu tadi. Ya, yang pertama itu. Terus ya, harus nggak boleh kecanduan sama itu. Iya, betul. Tapi sekarang masih kecanduan sama handphone. Masih. Kalau TikTok ya, karena TikTok itu bisa bikin terus kalau berjam-jam. Terus kira-kira langkah pencegahan apa untuk itu misalnya? Mungkin ya dengan membuat Sama ya, tetap daily activity ya. Oke. Saya punya lembar. Dua. Nah ini, nah mungkin ini nanti buat apa ya, kayak memprogres kamu selama seminggu ke depan. Kayak misalkan ya, kan hari ini kamu masih bingung tuh cara manajemen waktu yang baik. Nah dari konseling ini kan harapan saya nanti kamu bisa mulai
menentukan manajemen waktu yang baik. Karena selama seminggu itu kamu catat aja gimana progresnya. Kalau kamu udah membaik ya kamu tinggalin semua. Terus what happen itu kan apa yang terjadi dari kamu. Misalkan ditulis aja, saya sulit mengatur waktu dengan kegiatan sehari-hari. Nah terus ini what are you doing, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahanmu. Nah terus nanti kalau emang kamu udah dirasa udah bisa ada perubahan, nah kamu warnain aja bintangnya. Si aja yang perasaan kamu, refleksi perasaanmu itu nanti aja isinya kalau udah di rumah. Jadi ini tugas buat kamu. Nah terus tadi kan saya bilang untuk membuat daily activity ya. Nah di sini ada lembar daily activity, nanti kamu bisa isi setelah pulang sekolah ini. Nah tadi kan ada kegiatan keseharian kamu, mungkin dari morning routine, sore hari, terus sama malam hari gitu saja. Nah terus tulis tuh kayak ya udah kamu tulisin pagi aja, terus motivasi kamu sama terus besok dikumpulin. Masih ada yang dibingungin enggak? Tanya aja nggak apa-apa kalau masih ada yang bingung. Nggak ada, nanti udah paham ya. Nah mungkin cuma itu sih. Nah sebelum konselingnya berakhir saya boleh meminta untuk tulisan ini. Kamu dikasih aku cuma sekian, aku dan nanti minggu depan kayak udah jarang masuk kelas nih. Nah aku belum ngasih 5 tahun. Belum bentar. Oh makasih ya, ini nanti akan saya baca di aja. Terus tadi udah paham ya gimana cara manajemen waktu yang baik dengan cara mengisi lembar dari aktivitas seperti itu. Oke Mas, sebelum saya tutup bisa minta tolong untuk membacakan kesimpulan apa yang kita dapat dari konseling hari ini. Sebenarnya saya merasa agak lebih lega ya. Sudah bisa memperlakukan permasalahan saya dalam mengatur waktu. Saya juga senang mendapat solusi dari cara mengatur waktu, membuat daily activity, sama mengurangi hal-hal yang gak penting. Oh ya, tadi dari konseling ini saya harapkan juga Mas Rasyada bisa mendapatkan hal-hal positif yang nanti bisa diterapkan setelah konseling ini ya Mas. Mungkin ada pesan-pesan untuk konseling ini? Udah keren. Iya. Saya senang nggak udah dapat solusi. Oh iya, nanti daily aktivitasnya diisi, besok dikumpulin ke saya ya. Ya, saya sangat terima kasih karena Mas Rasyada sudah meluangkan waktunya untuk konseling pada hari ini. Saya tutup, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.